masuk, silahkan duduk. Makasih Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum kesini? Fisika Bu. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Menyenangkan Bu. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan ibu. Saya ingin konseling Bu. Sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Bu, baru sekarang ini saya mengikuti. Baiklah, sebaiknya ibu jelaskan dulu tentang konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu kamu agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana? Kamu sudah paham? Begitu ya Bu. Wah, ya saya paham sekali Bu. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 10 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju Bu. Baiklah, coba Anda ceritakan kepada ibu apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Gini Bu, saya merasa deg-degan, takut kepada melihat orang yang marah-marah. Maksud kamu? Jadi gini Bu, misalnya di kelas ada teman saya yang dimarahi oleh guru gitu. Saya langsung ketakutan, deg-degan gitu Bu. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Begini Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja. Dan siapa yang membuat anaknya menangis pasti yang dimarahin habis-habisan, dan saya selalu kena sasarannya Bu. Karena saya yang paling tua, karena suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain dan saya dimarahi habis-habisan Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang yang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan. Ya, ibu memahami perasaan kamu, karena kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Banget Bu. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya begitulah Bu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Iya Bu, saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam beredukasi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud saya adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Begitu ya Bu. Lalu saya harus bagaimana Bu? Ibu memilih beberapa teknik atau cara yang harus dipelajari bersama ibu. Kita akan menggunakan teknik relaksasi, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap rendah sampai keadaan yang paling tinggi. Intensitasnya, jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Bu, saya setuju dengan teriak untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Baik, sekarang mari kita mulai pejamkan mata. Kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan situasi yang teringan, sedang hingga yang terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan. Kamu mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara sepupu atau sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu. Kemudian sepupu kamu, anaknya tante, bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante menghampiri kalian.
Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan menyenangkan. Raut wajahnya. Bu, saya ngeri-ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik napas, hidung perlahan dan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah Bu. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Bu, awalnya biasa saja, tapi saya sudah mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya. Saya sangat ngeri Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik Bu. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu, karena saya sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang rileks dan ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk papa kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dengan anaknya tante, menangis. Kemudian kamu yang disalahkan atau marah sekali kepada kamu. Saya tidak sanggup Bu. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks, tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Deg-degan Bu, tapi saya sudah lebih baik. Oke, rileks saja, ini butuh proses. Dan Bu, saya sekarang sudah begitu ketakutan. Bagus sekali, ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap Bu. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka matamu sekarang, rileks dan tenangkan dirimu. Ngeri Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatap matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka matamu, rileks, tarik napas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik Bu. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih Bu, saya sudah senang sekali. Sama-sama, jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi. Tahu jika tante kamu memarahimu. Iya Bu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak Bu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri.